Mudah-mudahan bisa dibuka. Nah, ini dia. Ya. Apakah sudah terlihat di layar Anda yang saya share? Sudah, Ibu. Sudah. Ya. Baik. Ini adalah materi mengenai PPh pasal 21 yang akan saya sampaikan kepada Anda semua. Karena ini materinya banyak sekali, jadi saya pilih tidak semuanya saya sampaikan kepada Anda dan tidak semuanya saya ujikan untuk di UAS nanti. Jadi ada beberapa bagian-bagian yang saya skip dari PPh pasal 21 karena berdasarkan pengalaman bagian tersebut jarang banget ditemui oleh mahasiswa di lapangan nanti. Ya, dan yang akan saya sampaikan kepada Anda ini adalah semua kaitannya dengan PPh pasal 21 yang paling sering mahasiswa dapatkan di lapangan nanti atau di industri nanti, ya. PPh pasal 21 ini saya bagi menjadi dua bagian, bagian pertama hari ini sama bagian besok ya. Bagian yang kedua itu minggu depan ya, akan saya sampaikan kepada Anda. Untuk bagian yang pertama ini saya fokusnya kepada wajib pajak orang pribadi pegawai tetap. Ya, oke. Kita bahas dulu apa itu teorinya ya, teori daripada PPh pasal 21. Walaupun nanti pada saat ujiannya saya tidak menanyakan tentang teori ini ya, tapi tetap kita harus paham yang dimaksud dengan PPh pasal 21 itu apa. Oke, kalau dilihat dari definisi ya, dari definisi PPh pasal 21, tolong diingat-ingat ini jenis pajak yang dikenakan untuk orang pribadi dalam negeri. Ingat, orang pribadi dalam negeri. Orang pribadi dalam negeri itu siapa? Nah, orang pribadi dalam negeri itu kayak kita-kita. Saya, Anda itu masuk kategori orang pribadi dalam negeri. Ya, itu ya teman-teman ya, orang pribadi dalam negeri. Yang punya penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Ya, yang punya penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Gitu ya. Oke. Terus karena PPh pasal 21 ini adalah modelnya withholding system, gitu ya. Jadi withholding system itu adalah sistem yang melibatkan pihak ketiga, gitu ya. Sistem yang melibatkan pihak ketiga dalam kegiatan pemotongan pajaknya, maka ada pihak-pihak yang ditunjuk sebagai pihak ketiga. Siapakah yang ditunjuk sebagai pihak ketiga itu adalah yang disebut sebagai pemotong PPh. Pemotong PPh itu siapa? Mereka-mereka yang memberikan penghasilan kepada kita. Itu namanya pemotong PPh. Ya, pemotong PPh itu bisa orang pribadi, bisa badan, gitu ya, bisa bendaharawan, dana pensiun, ya orang pribadi melakukan kegiatan usaha, pekerjaan bebas dan seterusnya serta penyelenggara kegiatan. Ya, termasuk dalam kategori pihak ketiga. Oke, lalu dari semua pemotong-pemotong ini yang ngasih duit sama kita, ada beberapa yang dikecualikan. Nah, yang dikecualikan ini tolong teman-teman baca sendiri. Ya, minta tolong ya teman-teman baca sendiri. Terus yang berikutnya, sebagai pemotong, kita punya hak dan juga punya kewajiban. Apa haknya kita? Kalau kita lebih setor PPh 21, kita bisa minta restitusi atau kompensasi terhadap kelebihan tersebut. Kita juga bisa mengajukan permohonan jangka waktu penyampaian SPT supaya diperpanjang. Jangka waktu penyampaian SPT-nya itu juga bisa. Oke, kita juga bisa mengajukan keberatan. Ya, kita sudah bahas mengenai masalah keberatan ini. Lalu tidak hanya hak yang kita dapatkan, kita juga punya kewajiban sebagai pemotong. Ingat ya, kalau saya ngomong tentang pemotong berarti itu kita lagi ngebayangin Anda sebagai pihak yang ngasih duit. Ya, Anda sebagai pihak yang memberikan penghasilan, itu namanya pemotong. Oke, kewajiban pemotong itu apa? Mendaftarkan diri ke KPP. Ya, berarti harus punya NPWP. Yang kedua, harus mandiri, khususnya dalam hal menyiapkan formulir. Apalagi sekarang formulir ini sudah bisa secara online, secara digital kita dapatkan. Ya, pada prinsipnya semua formulir itu boleh digandakan, ya, boleh diperbanyak dengan syarat tidak merubah isi, tidak merubah bentuk, tidak merubah format. Jadi kalau Anda dapat formulir yang modelnya kayak begitu, ya seperti itu yang harus Anda berikan atau Anda ini dapetin itu ya seperti itu. Itu ya formulirnya. Terus yang berikutnya harus bisa ngitung, motong, nyetor PPh 21.
di mana penyetorannya menggunakan SPT massa PPh pasal 21. Ya, jadi kita nih, Anda sebagai pihak yang motong pajak, Anda sebagai pihak yang memberikan penghasilan kepada karyawan Anda harus bisa ngitung pajaknya karyawan. Ingat, kita ngitung pajaknya karyawan, bukan kita yang dihitung, tapi kita sebagai orang yang ngasih duit, kita sebagai perusahaan yang ngasih penghasilan, yang ngasih gaji, itu harus bisa ngitung pajak atas gajinya karyawan kita. Itu kewajiban kita sebagai pemotong. Ya, habis kita hitung, kita potong. Habis kita potong, kita bayarin tuh pajaknya. Disetorkan namanya. Disetorkan kan berarti dibayarin. Kalau udah habis dibayarin, dilaporin. Laporinnya nggak bisa sembarangan, pakai yang namanya SPT, SPT massa PPh pasal 21. Ya, terus kita juga sebagai pemotong wajib bikin bukti potong. Habis dibikin buktinya, nggak cuma didiemin gitu aja, kita kasih ke pegawai kita. Kita tunjukin nih bukti potong PPh pasal 21-nya. Ya, itu berkaitan dengan masalah pemotongan pajak. Oke, sampai di sini bisa diikuti ya. Oke, ya tuh. Tunggu sebentar ya, aku jawab WA dulu sebentar.
Oke, ya kita balik lagi. Maaf ya, tadi ada lagi banyak kegiatan hari ini ya, yang juga harus saya ikuti secara online. Oke, baik, next yang berikutnya. Terus tadi udah dibahas mengenai pemotong pajaknya. Ya, sekarang kita bahas mengenai subjek pajaknya ya atau wajib pajaknya ya. Kalau kita ngebahas tentang wajib pajak atau subjek pajak itu kita berarti ngebahas tentang siapa. Siapa yang akan dikenakan PPh pasal 21? Siapa yang terbebani dengan PPh pasal 21 ini? Ya, siapanya itu siapa, gitu ya kan? Nah, siapanya itu adalah mereka-mereka yang menerima penghasilan masuk kategori PPh pasal 21. Ya, umumnya PPh pasal 21 itu yang nerima adalah objeknya, ya maksudnya dalam hal ini pegawai atau karyawan. Ya, pegawai atau karyawan. Baik pegawai yang disebut sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap. Ya, lalu penerima uang pesangon. Kemudian bukan pegawai. Anggota dewan komisaris maksudnya. Terus mantan pegawai sama peserta kegiatan. Ya, jadi wajib pajak atau subjek pajak di sini intinya adalah orang-orang pribadi yang menerima penghasilan begitu sehubungan dengan pekerjaannya dia, jasanya dia atau kegiatan yang dia ikuti. Ya. Nah, pegawai nanti ada pegawai tetap, pegawai tidak tetap. Ya, nanti untuk dua kategori jenis pegawai ini cara ngitung pajaknya beda. Nah, khusus yang saya kasih merah-merah itu berarti saya tidak ujikan, ya. Jadi pegawai tidak tetap ini tidak saya ujikan untuk di kelas Anda. Ya, jadi nanti hanya cukup di 1, 2, 3, 4, satunya juga cuma pegawai tetap aja. Oke, lalu dari semua wajib pajak ini ada yang termasuk kategori tidak menjadi wajib pajak PPh pasal 21. Nah, ini tolong dibaca nih, ya, di halaman 181 bukunya Siti Resmi. Ya, nggak saya bahas ya hal ini ya, tolong Anda baca sendiri. Nah, sebagai wajib pajak, ya, dalam hal ini wajib pajak PPh pasal 21 alias yang dipotong PPh pasal 21, kita punya kewajiban apa? Ya, satu, kewajiban kita menginformasikan keadaan subjek, keadaan diri kita kepada pemotong PPh pasal 21. Jadi Anda, saya sebagai orang pribadi itu punya kewajiban ya setiap tahun untuk menginformasikan keadaan kita ke HRD, ke bagian kepegawaian. Keadaan kita, keadaan subjektif. Keadaan subjektif itu berarti berkaitan dengan PTKP. Masih ingat kan ya PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak. Ini kaitannya sama PTKP. Berarti gimana Bu? Berarti berkaitan dengan apakah kita ini menikah, tidak menikah, belum menikah, ya, kita punya tanggungan, tidak punya tanggungan. Jadi kaitannya dengan itu semua. Ya, menginformasikan keadaan subjektif. Ya, menginformasikan keadaan daripada diri kita ya kepada perusahaan. Dalam hal ini adalah ya bagian kepegawaian atau human resources-nya ya, HRD-nya. Gitu ya. Nah, mengapa ini menjadi penting? Karena perubahan kondisi daripada si subjek ya, itu akan mempengaruhi penghitungan PPh 21 di tahun berikutnya. Ya, jadi misalnya contoh gini, ini masalah PTKP nih, mungkin saya agak luput nggak ngejelasin kepada Anda ya. Misalnya contohnya gini, saya teman Anda di sini ya. Siapa? Oh, Fatur misalnya Fatur. Ya. Fatur ini tahun 2023 ya, November 2023 ya, Fatur sudah bekerja. Ya, sudah bekerja di suatu perusahaan. Sehingga nanti di besok nih Desember terima gaji yang pertama. Nah, pertanyaan saya, perubahan kondisi Fatur yang sekarang menjadi atau yang sekarang udah kerja ini ada pengaruhnya nggak dalam penghitungan PPh 21 bapaknya? Bapaknya Fatur yang masih kerja, masih aktif bekerja pada saat ini. Ya, jawabannya ada. Ada akan berpengaruh terhadap penghitungan PPh pasal 21 bapaknya.
khususnya dalam menghitung besarnya PTKP. Tapi kapan pengaruhnya itu akan terrealisasi gitu ya, akan terjadi pengaruh tersebut kapan? Nanti 2024. Tuh, kan udah kerja Bu November, betul. Perubahan kondisi subjek setelah 1 Januari itu tidak mempengaruhi tahun berjalan. Ya, setelah 1 Januari tidak mempengaruhi tahun berjalan. Ya, pengaruhnya itu akan dirasakan, akan terjadi di tahun berikutnya. Ya, jadi kalau kita ambil contohnya faktur, misal faktur tadi punya 3 bersaudara nih, misal ada 3 bersaudara. Faktur anak yang pertama. Oke, adik-adiknya masih sekolah semua. Berarti kan kalau kondisi di mana semuanya masih sekolah, kan 1 Januari kan semuanya masih sekolah nih ceritanya. Ya, berarti posisi masih sekolah itu 3-tiganya masih jadi tanggungan orang tua. Nah, terus November Fatur kerja. Dia kerja berarti kan dapat penghasilan. Kondisi PTKP bapaknya gimana? Masih sama dengan Januari. Belum ada perubahan. Kapan baru berubah? Nanti per 1 Januari 2024. Paham ya maksudnya ya? Kan nanti ada soal saya yang seperti itu. Ya, jadi perubahan kondisi subjek ya tidak akan mempengaruhi besarnya PTKP atau PPh pada 21 di tahun yang berjalan. Dia akan berpengaruh di tahun yang berikutnya. Oke, bisa ya teman-teman? Oke, terus yang berikutnya, melaporkan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Masih ingat ya SPT tahunan PPh? Ya, jadi kita punya kewajiban sebagai orang pribadi untuk melaporkan SPT tahunan kita. Menggunakan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Bisa ya teman-teman ya? Oke, good job. Ya, terus yang berikutnya kita punya hak. Hak kita meminta bukti pemotongan PPh pasal 21. Hak kita mengajukan keberatan kepada DJP dan hak kita mengajukan banding kepada BPSP. Ini sudah saya bahas sama teman-teman semua ya waktu kita lagi di topik KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ya, ini adalah menjadi hak dan kewajiban kita sebagai wajib pajak. Ingat ya, tolong bedain posisi Anda sebagai pemotong pajak dan posisi Anda sebagai wajib pajak. Ya, mudah-mudahan clear nih, mudah-mudahan jelas supaya nanti pada saat pada saat Anda mengeksekusi atau menjalankan kegiatan di lapangan nanti nggak salah memberikan masukan gitu, rekomendasi gitu ya, nggak salah ya dengan Anda memahami posisi Anda. Oke, lanjut yang berikutnya, objek PPh pasal 21 itu apa saja Bu? Ya, jadi objek di sini adalah jenis-jenis penghasilan yang masuk kategori dikenakan PPh pasal 21. Ya, ini saya rangkum sedemikian rupa, kalau mau detailnya seperti apa tolong baca sendiri ya, biar cepat gitu loh maksudku ya, biar nggak lama-lama. Ya. Di dalam objek PPh pasal 21 itu dibedakan menjadi 2 macam. Ada yang tidak final, ada yang final. Ada objek PPh 21 tidak final dan objek PPh 21 yang final. Yang tidak final itu maksudnya gimana? Dapat dikreditkan. Dapat dikreditkan terhadap apa? Dapat dikreditkan terhadap hutang pajak di akhir tahun. Ya, nah jenis penghasilan yang seperti itu apa saja Bu? 1, penghasilan yang diperoleh pegawai tetap. Penghasilan diterima penerima pensiun tapi tidak saya ujikan. Penghasilan pegawai tidak tetap tidak diujikan.
Imbalan kepada bukan pegawai tidak diujikan. Jadi sudah ada yang merah-merah ya, saya blok merah-merah ini yang tidak diujikan. Oke, imbalan kepada peserta kegiatan, saya ujikan. Penghasilan berupa uang pesangon, ya, penghasilan diterima anggota Dewan Komisaris, penghasilan mantan pegawai, penghasilan penarikan dana pensiun, dan penghasilan khusus. Ya, baik. Ini semua yang pakai biru-biru, yang warnanya biru tulisannya itu saya ujikan. Yang merah tidak. Ini udah ada keterangannya loh, jelas banget loh. Ya. Oke. Jadi nanti kita akan fokus ke yang berwarna biru. Ya, tulisan atau objek-objek yang saya tulis dengan warnanya biru. Ini ngitung pajaknya beda semua. Meskipun sama-sama PPh pasal 21, tapi rumusnya, teknik ngitungnya itu beda. Ya, dan semua sudah saya buat rumusnya gitu ya, cara ngitungnya di Excel ini. Jadi silakan Anda pakai Excel saya ini untuk mempermudah Anda mengerjakan penugasan dan juga melaksanakan UTS nanti. Gitu ya. Oke, good. Yang berikutnya, yang final tuh apa Bu? Uang pesangon dibayarkan sekaligus. Uang manfaat pensiun, THT, JHT dibayarkan sekaligus. Honorarium atau apapun yang diterima PNS ASN yang sumber dananya dari keuangan negara atau daerah. Ini ada kata kuncinya. Yang ada kata-kata dibayarkan sekaligus itu masuk kategori PPh 21 final. Oke, lalu yang diterima PNS saya nih, yang diterima PNS sama ASN ini juga masuk kategori final, di luar dari gaji tetap saya. Ya, emang Bu dapat Bu gaji, di luar gaji tetapnya? Dapat. Ya, misalnya kayak saya membimbing skripsi mahasiswa itu terus terang saya ada honornya. Meskipun honornya nggak banyak. Satu mahasiswa cuma berapa, saya dikasih honor berapa ya, 50.000 atau berapa? Satu mahasiswa itu, saya lupa deh. Pokoknya kecil lah honornya. Jangan dibayangkan honornya itu jutaan gitu, enggak, boro-boro jutaan. Nggak nyampe. Ya, tapi itu adalah dana yang dibayarkan kepada saya yang sumbernya dari negara atau dari daerah. Ya, itu di luar dari penghasilan saya yang bersifat teratur. Nah, kalau penghasilan saya bersifat teratur itu yang tiap bulan, di awal bulan saya dapetin. Ya, masuk tuh karena PNJ kerjasama dengan Bank Mandiri, jadi masuknya ke Bank Mandiri, ke rekening Mandiri. Masuk tuh, twing, rekening Mandiri saya, honorarium tersebut. Setiap awal bulan. Begitu ceritanya. Ya teman-teman ya, oke, itu namanya final, itu objek yang final. Ya, lalu dari semua objek-objek tersebut terdapat beberapa objek yang tidak dipotong PPh pasal 21. Ini detailnya di halaman 184. Di antaranya adalah pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi, penerimaan dalam bentuk natural, iuran pensiun dibayarkan kepada dana pensiun, kemudian bayar zakat, ya pembayaran zakat ya atau penerima zakat, kemudian beasiswa, penerima beasiswa. Jadi teman-teman di kelas ini yang dapat beasiswa itu bukan objek pajak atau masuk kategori dikecualikan dari PPh pasal 21. Dia penghasilan, tapi penghasilan yang dikecualikan. Nggak boleh dikenakan pajak. Zakat juga sama, nggak boleh dikenain pajak. Gitu ya teman-teman ya. Good. Sekarang gimana cara ngitung PPh pasal 21? Ya, cara ngitung PPh pasal 21 tuh gimana? Gampang banget. Kembali ke rumus dasarnya. Tarif dikali DPP, dasar pengenaan pajak. Ini sudah rumus baku dari zaman dahulu kala. Dahulu kalanya dari zaman aku kuliah gitu maksudnya ya. Rumusnya begini-begini aja, nggak berubah. Tarif dikali dasar pengenaan pajak. Yang berubah itu adalah tarifnya macam-macam. Itu yang bikin pusing kepala karena tarifnya nggak cuma satu. Ada tarif pasal 17 ayat 1 huruf A yang kita sebut dengan tarif progresif,
yang kita tahunya tarifnya berlapis-lapis. Ya, saya harap semua sudah paham mengenai tarif progresif. Jadi nggak ada lagi yang nanya sama aku, Bu, kenapa kok 5% dikali 60 juta? Kenapa 15% dikali 190 juta? Jadi nggak ada lagi yang nanya seperti itu. Karena saya sangat mengharapkan semua di kelas ini sudah paham apa itu penggunaan dan apa yang dimaksud dengan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A. Kalau belum paham, tolong diulangi lagi. Ya, tolong dipelajari lagi. Kalau masih ada yang belum ngerti. Insya Allah mudah kok untuk dipahami. Next, tarif khusus. Tarif khusus yang diperlakukan bagi PNS, ASN atau penerima honorarium. Ya. Oke, tarif khusus ya. Tarif khusus yang diperlakukan untuk PNS, ASN atau penerima honorarium. Lalu penerima uang pensiun dibayarkan sekaligus. Penerima uang manfaat pensiun. Ya, tarif 5% untuk pegawai tidak tetap yang total upahnya ya kurang dari 10.200.000 sebulan. Tapi ini tidak saya ujikan. Gitu ya teman-teman. Oke, tarif khusus cuma saya ujikan yang ini nih. PNS, penerima uang pensiun dibayarkan sekaligus, sama penerima uang manfaat pensiun, THT sama JHT. Tarifnya khusus. Betul. Di buku Siti Resmi ada. Di PPT, di Excel saya ini juga ada. Ya, nanti kalau Anda lihat ke bawah-bawah tuh ada tuh. Nanti ini untuk yang tarif khusus ini minggu depan saya bahasnya. Ya, untuk yang pegawai tetap kita pakai tarifnya yang tarif pasal 17 ini. Ya, yang berikutnya tidak hanya tarifnya saja yang beraneka ragam, termasuk juga dasar pengenaan pajaknya beraneka ragam. Ya, apa saja keanekaragaman dari dasar pengenaan pajak itu? Nah, nih, dia itu bisa tarif dikali PKP, bisa juga tarif dikali penghasilan bruto, bisa juga tarif dikali 50% dari penghasilan bruto. Bisa juga tarif dikali 50% dari jumlah kumulatif dari penghasilan bruto, tapi ini tidak saya ujikan ini. Ya. Nah, yang banyak tuh di sini nih, 1 2 3 nih. Tarif dikali PKP. Tahu ya PKP ya? Penghasilan kena pajak. Gimana cara ngedapetin PKP-nya? Bruto ya, atau penghasilannya dikurangi dengan biaya-biaya, kan gitu kan ya? Nah, kan PKP ini kan laba fiskal toh. Namanya kan PKP, penghasilan kena pajak. Nah, untuk konsep PPh pasal 21 agak sedikit beda pengertian tentang PKP atau komponen-komponen untuk menghitung PKP-nya agak sedikit beda di dalam kita menghitung PPh pasal 21. Ya, dan nanti UAS 100% hitungan semua. Ya, jadi besok UASnya nggak ada lagi teori-teori yang saya tanyain. Saya nggak nanyain lagi definisi PPh 21, enggak. Siapa wajib pajak PPh 21? Enggak. Objek PPh 21 udah enggak lagi. Ya. Ujian saya hampir mendekati latihan-latihan soal yang sudah saya berikan kepada Anda. Ya, kalau nggak salah di e-learning tuh saya sudah upload itu. Ya, latihan soal mulai dari PPh 21 sampai dengan PPh pasal 26. Coba, betul nggak Fatur Rahman? Coba deh, Fatur coba ke e-learning, betul nggak? Sudah saya upload. Betul Ibu, sudah ada Ibu. Ya, sudah ada. Ya, oke, good ya. Jadi itu semua adalah soal-soal yang akan kita pelajari, Anda kerjain sampai dengan UAS nanti. Itu sudah komplit tuh dari soal latihan PPh 21 sampai PPh pasal 26. Dan itu merupakan materi yang saya ujikan di UAS nanti.
Ya udah dipelajari aja, itu dipelajari soal-soalnya, karena soal-soalku nggak jauh beda dari soal latihan. Ya tidak jauh berbeda, bukan berarti sama 100% lah ya, tidak. Ya mirip-mirip, ya, model-modelnya ya kayak begitu, tapi tidak sama 100%. Pasti ada modifikasi yang saya lakukan. Ya, oke, good, lanjut. Di PPh 21 kalau diketahui tidak memiliki NPWP, maka si wajib pajak itu kena sanksi. Sanksinya apa, Bu? Tarif yang lebih tinggi 20%. Mendapatkan sanksi tambahan tarif yang lebih tinggi 20%. Jadi sanksinya ini adalah kenaikan tarif 20%. Ya, kalau kita ilustrasikan berarti akan dibayarkan sejumlah pokok pajaknya 100% ditambah sanksi 20%, total yang harus dibayarkan 120%. Nah ini nih, ini sebagai pemotong pajak harus paham. Harus ngerti. Makanya sebagai pemotong pajak wajib, kalau menurut saya ya wajib mengingatkan kepada semua pegawainya untuk punya NPWP. Supaya nggak kena nih 20% sanksi. Itu ya. Nah, sekarang gimana caranya menggunakan sanksi tersebut? Atau gimana bila ada wajib pajak yang nggak punya NPWP? Contoh, Nyonya Soeharti. Diketahui penghasilan kena pajaknya 600 juta. 600 juta ya. Nah, terus lanjut. Tidak memiliki NPWP. Berarti gimana? Kena sanksi dong. Ya. Nah, supaya cepet, nih ngomong supaya cepet. Supaya cepet cara nyari pokok pajak ditambah sanksinya, supaya kita, Bu pengen tahu deh Bu, berapa sih Bu total yang mesti dibayar semuanya, sanksi sama pokok pajaknya, ini saya kasih tahu caranya. Dan cara ini bukan saya sebetulnya ya, yang menemukan ya itu peraturan undang-undang itu. Di situ ada. Ya, caranya adalah 5% tarif progresif, Anda kalikan dengan 120%, kalikan dengan batasan PKT-nya. 120 dari mana? Dari ini. Pokok ditambah sanksi. Sehingga angka yang muncul di sini, angka hasil perkaliannya adalah hasil yang menunjukkan total dari pokok ditambah sanksi. Gitu ya. Nah, hanya 5% saja yang kita gunakan tarifnya? Tidak. 15% Bu, oke, karena next yang berikutnya kan tarif berikutnya 15%. Sampai dengan batasan 190 juta. Ya, dan seterusnya sampai dengan total PKP yang ini nih, yang kita miliki 600 juta ini semuanya dikenakan tarif. Aduh, berisik amat ya itu ya, itu anakku lagi ngejus itu ya, berisik amat itu. Tahu deh kedengeran gak di tempat kamu tuh? Kalau ibu di kamar nih, tapi suaranya sampai ke sini-sini. Ya udahlah. Next, yang berikutnya ya. Ada yang nanya, Bu, itu kok tarifnya ada yang 6%. 6% ketemu dari mana, Bu? Sebetulnya 6% ini adalah hasil dari perkalian 5% dikali 120%. Ketemu 6%. 18%, 15% dikali 120%, 18%. Itu adalah hasil perkalian dari ini nih. Tarif dikali dengan persentase. Ya, untuk sanksi dan pokok pajaknya. Oke, jadi kalau misalnya ada mahasiswa AKT yang nanya sama aku. Saya Bu magang Bu, PKL. Masa tarif PPh 21-nya 6%, Bu? Dari mana ya, Bu? Berarti dia lupa itu. Aku pernah ngajarin ketemu ini tuh dari mana. Gitu ya teman-teman. Oke, ini cara yang cepat.
Anda mau pakai cara saya yang seperti ini, boleh. Anda punya formula sendiri juga nggak apa-apa. Yang penting hasilnya harus sama dengan aku nanti totalnya, total pajaknya. Gitu ya teman-teman? Oke dah. Oke, sekarang kita masuk kepada rumus penghitungan PPh pasal 21. Ya. Tolong rumus ini jangan dilupain. Karena ini adalah rumus yang pasti saya ujikan di UAS. Ya, pasti saya ujikan di UAS. Ya, dan soal-soal seperti ini pasti muncul di UAS. Itu pasti. Ya, oke. Rumusnya apa sih, Bu? Rumus ngitung PPh 21 pegawai tetap. Saya bilangnya rumus biar agak keren lah, biar kayak anak-anak IPA gitu ya, pakai rumus-rumus gitu ya. Masa anak sosial nggak boleh pakai rumus? Ya boleh dong pakai rumus juga. Ya, untuk ngitung PPh pasal 21, pertama-tama yang kita cari penghasilan bruto sebulan. Ini penghasilan bruto sebulan terdiri dari apa saja? Gaji pokok wajib. Makanya saya blok kuning, tulisannya saya biruin. Karena dia wajib. Wajib ada nih data tentang gaji pokok. Kalau kagak ada yang bikin soal salah. Ya, sangat tidak mungkin menghitung PPh 21 tapi nggak ada gaji pokoknya. Nah, yang berikutnya tunjangan. Ini tergantung perusahaannya. Mau ngasih tunjangan, apa nggak ngasih tunjangan. Kalau ngasih ya kita tambahin, kalau kagak ada jangan diada-adain. Gitu ya, jangan bikin asumsi ya. Please deh, nanti pada saat ujian saya jangan bikin asumsi. Khususnya di PPh 21. Ya, karena tunjangan ini sifatnya tentatif. Kebijakan internal masing-masing perusahaan. Mau ngasih tunjangan boleh, kagak ngasih juga enggak apa-apa. Gitu ya. Premi asuransi, ini juga sifatnya tentatif. Ya. Perusahaan mau nanggung asuransinya boleh, ya. Perusahaan nggak mau nanggung asuransinya juga boleh. Perusahaan mau ngasih asuransi juga boleh, enggak ngasih asuransi juga boleh. Begitu ya. Khusus untuk premi asuransi yang menjadi tambahan penghasilan adalah yang ditanggung oleh perusahaan. Yang ditanggung oleh perusahaan. Oke guys. Ya. Ya. Bisa dipahami teman-teman? Bisa ya? Nah, gimana kalau misalnya si pegawainya itu ikut asuransi, Bu? Ikut premi asuransi yang dia bayar sendiri. Itu tidak mempengaruhi PPh 21. Artinya gimana? Jangan kita ikutin dalam penghitungan PPh pasal 21. Jangan dimasukin. Jangan diperhitungkan. Kalau asuransi itu dibayarkan oleh pegawai itu sendiri. Tolong ya diinget-inget ya. Karena bukannya banyak masih ada mahasiswa nanti pada saat kerjain salah persepsinya. Ya beda sama yang sudah aku sampaikan di kelas kayak gini. Ya, jadi makanya di sini dengan jelas-jelas ya saya tulis ya. Premi asuransi dalam kurung ditanggung oleh perusahaan. Ini jelas loh kalimatnya aku tulis di sini. Ya, next, natura. Natura di sini adalah natura yang diterima dalam bentuk duit, dalam bentuk tunai, dalam bentuk uang. Itu naturanya. Gitu ya teman-teman, natura. Yang diterima dalam bentuk duit, dalam bentuk uang, dalam bentuk tunai.
Bagaimana kami tahu dia duit, uang, atau tunai? Saya sebutin di soal. Pasti saya nyebutin di soal saya. Dalam kurung tunai. Dalam kurung uang. Misalnya gitu ya. Dalam kurung cash. Saya sebutin di soal saya. Bu, kalau misalnya Bu, ntar Ibu lupa nih. Ada natura kagak Ibu kasih tulisan apa-apa. Itu bagaimana? Kalau nggak ada keterangan apa-apa tentang natura, berarti naturanya itu benda. Naturanya itu barang. Gitu ya. Meskipun ada angka rupiahnya. Jangan terkecoh dengan angka rupiah. Natura. Nah, apa ya? Perusahaan memberikan natura sejumlah 500.000 setiap bulan. Udah titik. Nggak ada tunai kek, barang kek, benda kek, atau apa kek. Nggak ada gitu keterangan apa-apa, nggak ada. Nah, kalau Anda dapetin soal yang kayak begitu, berarti naturanya itu barang. Berarti naturanya itu tunai. Yang dikonversi ke dalam rupiah sejumlah 500.000. Nah, kalau naturanya barang gimana? Jangan dimasukin. Jangan ditambahin. Bukan termasuk penghasilan. Ya, maka di sini kalimatnya saya tulis ya, natura dalam kurung tunai uang cash. Oke, bisa. Dan natura ini sifatnya tentatif. Boleh ada, boleh enggak. Tergantung perusahaannya. Mau ngasih natura apa enggak. Gitu ya. Nah, lanjut. Uang lembur. Boleh ada, boleh enggak. Itu perusahaan mau ngasih uang lembur boleh, kagak ngasih juga kagak ngapa-ngapa. Kalau ada uang lemburnya, tambahin. Kalau kagak ada, ya udah. Kagak usah dikasih. Ya kagak usah dikasih. Kagak usah diada-adain, emang kagak ada. Begitu ya. Wes, kalau sudah jumlahkan. Dapat total penghasilan bruto sebulan. Lalu dikurangi dengan pengurangnya. Pengurangnya itu pertama kali, ingat pertama kali, harus biaya jabatan. Makanya biaya jabatan ini saya blok kuning. Oke guys, ya. Tuh saya kasih biru-biru tulisannya. Karena ini harus wajib ada dalam rumus penghitungan PPh 21. Cara ngitung biaya jabatan gimana? 5% kali penghasilan bruto. 5% dikali penghasilan bruto. Maksimal 500.000 sebulan. Maksudnya gimana 500.000 sebulan? Jika hasil perkalian dari 5% dengan penghasilan brutonya melebihi 500.000, maka yang Anda gunakan dalam penghitungan pengurangan ini adalah 500.000. Bisa? Bisa. Oke, good. Pinter. Ya, next yang berikutnya. Iuran pensiun, iuran THT, iuran JHT ditanggung pegawai. Please remember kalimatnya, ditanggung pegawai. Jadi yang masuk di sini adalah iuran pensiun, THT, JHT yang ditanggung pegawai. Gimana kalau ditanggung perusahaan? Enggak boleh dimasukin sebagai pengurang. Enggak boleh ya? Ini yang ditanggung oleh pegawainya. Nih, ikutin aja deh. Nih, sudah saya kasih banget deh keterangannya di sini. Ya, kalau masih juga salah, aduh, berarti pas lagi saya nerangin mungkin lagi pada makan bubur, ya lagi makan ketoprak, lagi makan bakso gitu kali ya. Nggak dengerin aku nerangin berarti nih. Ya, dah, jumlahin. Ketemu deh total pengurang. Itu penghasilan bruto dikurangi total pengurang, selisihnya disebut neto. Neto sebulan, jadiin setahun, caranya kali 12. Kurangi PTKP, nih ketemu lagi sama dia nih PTKP. Ya kan? Kurangin PTKP. Selisihnya PKP, kalau PKP-nya angkanya keriting, dibuletin dalam ribuan ke bawah.
Setelah dapat PKP, baru Anda kalikan dengan tarif yang progresif. Nih, tarif yang progresif. Ketemu PPh setahun, dibagi 12 buat nyari PPh sebulan. Umumnya, pertanyaan dalam PPh pasal 21 selalu PPh sebulan umumnya. Namun tidak menutup kemungkinan jika nanti ditanyain PPh seminggu atau PPh seharinya. Ya, nah ini rumus. Rumus baku menghitung daripada PPh 21 pegawai tetap yang pasti saya ujikan. Ini udah berkali-kali saya ngomong ya, saya ujikan. Ya, jadi nggak ada alasan, Ibu nggak pernah ngomong tentang hal ini, nggak ada. Ya, kita nggak belajar ini, nggak boleh, harus belajar. Oke, contoh sekarang. Ya, Anda lihat di halaman 194 itu ngebahas tentang Tommy Hakim. Ini masih simple. Ya, udah nanti pakai aja template penghitungan saya ini buat ngitung PPh 21-nya. Kan pasti nih diuji nama saya. Ya udah siapin aja worksheet-nya duluan. Ya kan Anda siapin aja Excel-nya duluan nanti pada saat mau UAS. Ya toh? Orang ini pasti kok diujikan nama saya. Berarti kan ini pasti akan ada, pasti. Tinggal nanti penghasilan brutonya. Nah, yang pastinya ada gaji pokok, masukin. Tunjangan kalau kagak ada, kosongin. Premi asuransi kagak ada, kosongin. Natura nggak ada, lembur nggak ada, kosongin. Berarti brutonya ya sama dengan gaji pokok. Boleh. Nggak masalah. Yang penting kan dapat gaji. Gaji ini wajib, harus ada. Kalau nggak ada gaji, gimana cara ngitung PPh 21-nya? Nggak bisa. Gitu kan? Nah, dikurangi sama apa dong? Biaya jabatan dulu nih tadi udah kita omongin nih, biaya jabatan wajib ada, diperoleh dari 5% dikali dengan 6 juta, hasilnya 300.000. 300.000 berarti kurang dari 500.000. Boleh kita pakai dong 300.000, pakailah gitu ya. Next yang berikutnya, Bu, dia bayar pensiun, Bu. Itu si Tommy ikutan bayar pensiun sendiri. Berarti gimana, Bu? Ya masukin sebagai pengurang. Karena ditanggung oleh pegawai. Gitu ya. Dah, jumlahin yang ketemu angka 400.000. Bruto kurangi pengurang, hasilnya neto. Jadikan setahun netonya. Kurangi dengan PTKP. Nah ini kenapa nih PTKP-nya kok 58.500.000? Coba, kenapa nih PTKP-nya 58.500.000? Siapa yang bisa memberikan penjelasan kepada saya? Siapa di sini ya? Si Raya ada nggak, Raya? Raya gabung nggak sama kita, Raya? Raya Rahma Syurawa. Oh, nggak gabung ya? Ya udah. Ibu. Oh, ada, Raya ada. Kenapa itu PTKP-nya kok 58.500.000, Raya? Suara saya terdengar nggak, Bu? Oke, ya sekarang kedengeran. Gimana, Neng? Karena PTKP-nya itu termasuk PTKP pribadi, terus sama kawin, Ibu. Oke, berarti si Tommy sudah menikah ya? Nggak punya tanggungan? Iya, Ibu, betul. Oke, baik ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat dari penyelesaian atau informasi yang ada di soal tersebut, bahwa si Tommy ini statusnya adalah menikah tanpa tanggungan atau belum memiliki tanggungan. Ya berarti benar kata Raya, hanya PTKP untuk dirinya sendiri dan
tambahan menikah. Gitu ya teman-teman ya. Jolali ya. Jangan lupa ya apa yang sudah Anda pelajari, tolong jangan dilupakan mengenai PTKP. Ya, lalu neto setahun kurangi dengan PTKP, hasilnya PKP. Hasil PKP 8.700.000 sudah bulat. Langsung Anda kalikan dengan tarif. Ketemu PPh-nya setahun, bagi 12 ketemu PPh-nya sebulan. Bisa ya teman-teman ya? Bisa Bu? Oh gitu dong. Sip. Ya, bisa. Next, yang berikutnya. Bagaimana kalau si Tommy nggak punya NPWP? Kalau nggak punya NPWP ya berarti kena sanksi. Sanksinya apa? Tadi tambahan tarif 20%. Ya, tambahan tarif 20%. Berarti 5% kalikan 100, 20% kalikan 8.700.000. Ketemu angkanya sekian. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang kurang jelas nggak? Cukup jelas? Mudah-mudahan jelas ya. Apapun aktivitas yang sedang Anda lakukan ya. Jelas? Jelas. Ya udah, saya nanya sendiri, jawab sendiri aku. Lanjut yang berikutnya. Yang contoh kedua, Bambang. Nah, kalau Pak Bambang ini agak komplit nih penghasilannya. Ada gaji pokok 100 juta, ada tunjangan 4 juta, ada premi-premi yang ditanggung oleh perusahaan. Ya dimasukkan karena ditanggung oleh perusahaan. Gimana kalau si preminya itu yang nanggung Pak Bambang sendiri? Tidak boleh. Asuransi yang ditanggung oleh Pak Bambang sendiri nggak boleh Anda masukkan di dalam komponen penghasilan. Di sini yang boleh ditanggung oleh perusahaan. Gitu ya. Wes ketemu totalnya 14 juta sekian. Dikurangi, ingat selalu biaya jabatan. Setelah kita cari hasilnya 704.000 melebihi 500, berarti yang dipakai 500. Iuran pensiun ditanggung oleh pegawai, itu yang kita tambahkan. Iuran JHT ditanggung oleh pegawai, itu yang kita tambahkan. Ya, ketemu angka 780.000. Si 14 juta kurangi dengan total pengurangnya. Selisihnya adalah penghasilan neto sebulan. Anda jadikan setahun, kurangi dengan PTKP. Hasilnya adalah PKP. Udah ketemu PKP, Bu, PKP-nya bulat. Ya kalau bulat tinggal dikalikan dengan tarif progresif, ketemu pajak setahun bagi 12, ketemu pajak sebulan. Gitu ya teman-teman. Nah, next yang berikutnya. Kasus yang ketiga di si Endang. Endang ini wanita, suami tidak berpenghasilan. Suaminya tidak berpenghasilan, tahu dari mana? Di soal ada informasi dari Pemda setempat yang menyatakan suaminya tidak berpenghasilan. Oleh karena itu si Endang menjadi kepala keluarga. Kalau Endang jadi kepala keluarga, apa yang membedakan dengan wanita-wanita yang sudah menikah lainnya? PTKP-nya berbeda. Wanita yang menjadi kepala keluarga berarti dalam unsur PTKP-nya terdapat tambahan menikah dan tambahan tanggungan. Gitu ya. Nah, kalau konsep yang lainnya sama, gaji pokok ditambah bla bla bla, ini semuanya sama. Yang membedakan di sini. Ya, di PTKP. Bandingkan dengan Firma. Firma ini juga wanita yang sudah menikah tapi suaminya berpenghasilan. Karena suaminya berpenghasilan, maka PTKP si Firma ini hanya untuk dirinya sendiri. Itu yang membedakan si Endang sama Firma. Gitu ya teman-teman ya, bisa ya. Ini soal ini bisa saya variasikan dengan berbagai macam variasi kehidupan nanti. Ya, bisa. Nah, kalau
kita paham, mau dibolak-balik, divariasiin kayak gimana, aku yakin tetap bisa mengerjakan dengan baik. Ya. Next yang berikutnya. Bu, itu PKP-nya bagaimana? Nah, ini kan ada Rp600, berarti harus dibulatkan dalam ribuan ke bawah. Ya, oke, yang lainnya tidak ada masalah. Nah, untuk dokter nih ya, dokter Danang tidak diujikan ya. Nih, dokter Danang tidak saya ujikan. Kenapa, Bu? Dokter itu ribet. Urusan ngitung-ngitung pajaknya dokter itu ribet. Saya ini warnanya biru ini toh. Nah, dia nggak pernah mirip-mirip ya. Nah, ini nih, tidak saya ujikan. Nanti tidak ada kasus dokter yang saya ujikan dalam hal ini ya. Saya langsung ke halaman 199. Teman-teman yang sedang melihat bukunya Siti Resmi bisa ke halaman 199. Apa toh yang saya lakukan atau apa? Apa sih di halaman 199 ini? Di halaman 199 ini yang membedakan dengan yang soal-soal sebelumnya adalah di sini ada informasi bahwa wajib pajak tersebut, pegawai tersebut menerima gajinya setiap minggu atau mingguan. Kalau gajinya mingguan gimana, Bu? Maka harus dirubah menjadi sebulan. Menurut Undang-Undang PPh 21, 1 bulan itu adanya 4 minggu. 1 bulan adanya 4 minggu. Sehingga jika seminggunya dapat 1,5 juta, maka gaji pokok sebulannya 4 dikali 1,5 juta. Ketemu angkanya 6 juta. Kebetulan pada kasus ini tidak ada tunjangan, tidak ada premi, dan sebagainya. Gimana kalau misalnya ada tunjangan, Bu? Ya dijadikan sebulan juga tunjangannya. Asuransinya jadikan sebulan, naturalnya jadikan sebulan, uang lemburnya jadikan sebulan, sehingga totalnya nanti penghasilan bruto sebulan. Pengurangnya sudah pasti sebulan, dan semuanya sudah pasti sebulan. Ketemu penghasilan neto sebulan. Jadikan setahun, kurangi PTKP, hasilnya PKP. Kalikan tarif progresif, ketemu pajak setahun. Bagi 12 pajak sebulan, bagi 4 pajak seminggu. Ya, Bu, apa kita mesti nyari pajak seminggu? Tergantung pertanyaan. Kalau pertanyaannya hitunglah PPh pasal 21 per minggu, ya berarti Anda cari seminggunya berapa. Tapi kalau pertanyaannya hitunglah PPh pasal 21 sebulan, ya berarti ya cukup 60.000 ini saja. Bisa ya? Next, yang berikutnya, imam. Ada apa dengan imam? Ternyata imam ini adalah pegawai tetap yang menerima penghasilannya harian. Kalau sehari sama, mesti kita rubah jadi sebulan. Konsep dalam PPh 21, 1 bulan itu 26 hari. Kagak usah ngitung di kalender. Gak usah peduliin tuh tanggal merah, libur nasional, libur internasional, apalagi libur agama, libur enggak itu dipengaruhi dengan itu semua, tidak. Pokoknya fix kalikan 26. Enggak pengaruh mau Desember, mau Februari, mau April, enggak ada pengaruhnya. Tetap ngitungnya 26 kalikan dengan upah atau penghasilan dia selama sehari. Ketemu angka 5.200.000 untuk si imam. Dah, tunjangan juga disebulankan, asuransi disebulankan, semua disebulankan. Ketemu penghasilan bruto sebulan. Ya teman-teman, wes habis gitu baru ada pengurangan. Sama pengurangannya juga sebulan semua ini. Ya, kalau sudah bruto dikurangi pengurangnya sama neto, sama strukturnya, semua sama, strukturnya sama semua. Hanya saja nanti pada saat menghitung PPh pasal 21-nya tolong diingat-ingat ini yang dimauin sama siapa ya? Yang dimauin sama si
pertanyaan itu, PPh 21-nya ini sehari, sebulan, apa setahun? Kalau Anda disuruh ngitungnya PPh 21 sehari, ya caranya PPh 21 setahun dibagi 12, hasil 2 sebulannya itu dibagi 26. Ketemu deh PPh 21 sehari. Nah, ya, jadi ini adalah model-model soal-soal PPh 21 pegawai tetap yang mau saya ujikan. Ya, modelnya kira-kira seperti ini. Yang berikutnya, Bu, tidak diujikan nih. No, nih contoh dari ini sampai sini tuh tidak diujikan. Banyak banget yang nggak saya ujikan. Baik hati sekali saya ya, tidak diujikan semua ini teman-teman. Ya, jadi nanti yang model-model soal-soalnya seperti ini nih, contoh 119 bla 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 dan seterusnya ini yang tak kasih hijau-hijau, bloknya hijau, hurufnya merah ini, saya tidak akan mengujikan model yang seperti ini. Oke, saya akan mengujikan yang terakhir kali untuk penerima ya penghasilan tidak teratur yang umumnya didapatkan setahun sekali. Contohnya THR, bonus, jasa produksi, tantiem, gratifikasi. Nah, sebelum saya masuk ke sini, ada yang mau ditanyain nggak dari yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya? Cukup Ibu. Oke ya, jadi nggak ada masalah ya, bisa ya semua ya. Baik, alhamdulillah kalau gitu ya. Satu lagi, ini model soal yang mau saya ujikan di saat nanti UAS ya. Oke teman-teman. Ini juga menjadi salah satu soal atau salah satu kasus yang banyak ditemui mahasiswa di lapangan. Ya, pada saat mereka PKL, pada saat mereka magang, yang kebetulan teman-teman banking misalnya gitu, teman-teman perbankan syariah, ya dapatnya malah di bagian keuangan gitu ya, dapatnya di bagian finance misalnya, atau dapatnya di bagian yang suruh ngitung-ngitung audit ya dan sebagainya, ya. Akhirnya salah satunya suruh ngitung-ngitung pajak-pajak bonus, pajaknya THR, jasa produksi ya dan sebagainya. Ya, nah prinsip kerjanya gini, kalau Anda dapat soal yang seperti ini, dapat kasus yang seperti ini, ya, yang perlu dipahami adalah bahwa ngitung ini tidak semudah kita ngitung untuk pegawai tetap yang tadi. Karena ada 3 tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama, Anda harus ngitung dulu PPh atas gaji setahun dan bonusnya atau THR-nya. Yang kedua, Anda ngitung PPh pasal 21 atas gaji setahunnya. Yang ketiga, Anda ngitung PPh pasal 21 untuk bonus atau THR-nya. Di mana tahap yang ketiga ini merupakan hasil dari tahap pertama dikurangi tahap kedua, maka selisihnya tahap ketiga. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang nih kita ambil contoh. Ada yang namanya wajib pajak Joko Kurnain. Nah, itu bukan Joko Widodo ya. Ya, ini kebetulan aja nih Bu Siti namanya pakai Joko depannya nih ya. Pak Joko terima bonus. Besarnya bonus 10 juta. Anda suruh ngitung berapakah besarnya PPh 21 atas bonus tersebut. Mengapa bonus ini masuk kategori PPh 21? Karena yang nerima orang pribadi. Siapa Joko? Joko itu orang pribadi. Dia terima bonus berkaitan dengan penghasilannya, pekerjaannya di perusahaan tersebut. Maka objeknya objek PPh pasal 21. Kenanya, dikenakannya. Gitu ya. Oke. Untuk ngitung PPh atas si bonus ini, ikuti tahap yang pertama. Apa toh tahap yang pertama itu?
Tahap yang pertama itu adalah diinformasikan Anda suruh ngitung PPh pasal 21 atas gaji setahun dan bonusnya. Berarti langkah pertama, mulai dari gaji, tunjangan, premi, natura, uang lembur kalau ada disetahunkan. Gaji disetahunkan, tunjangan disetahunkan, premi disetahunkan, natura disetahunkan, uang lembur disetahunkan, bonusnya jangan. Bonus sesuai dengan bonus yang dia dapatkan. Jangan Anda kalikan 12. Ya, jangan dikali 12, jangan Anda setahunkan untuk si bonus ini. Bisa ya? Bisa. Sehingga ketemu total penghasilan brutonya 70 juta, sudah dalam posisi penghasilan bruto setahun. Ya, berarti untuk pengurangan juga harus dalam posisi setahun. Ngitungnya bagaimana, Bu? Sama, 5% kali bruto. Hasilnya berapa? 3.500.000. Karena dia setahun, maka limitnya juga buat setahun. Berapa limit setahunnya? 6 juta. 3.500.000 ya masih masuk dong. Kan tidak melebihi 6 juta. Ya, oke guys. Oke dah. Iuran pensiun setahun kan. Jadi nanti semua ini komponen pengurangan ini juga harus dalam posisi setahun. Kalau ada yang nanya kenapa setahun sih Bu? Karena dari awal ya penghasilan sudah kita setahunkan. Mengapa ini perlu disetahunkan? Sebab ada kaitannya dengan bonus. Bonus itu kan tadi penghasilan yang diterima umumnya setahun sekali, maka semuanya disetahunkan dulu konsepnya, ngitungnya begitu. Itu ya. Wes. Ini total penghasilan bruto setahun kurangi dengan pengurangnya. Selisihnya neto setahun. Neto setahun. Jadi jangan lagi dikalikan 12, teman-teman. Ini tidak ada lagi pengalian 12. Langsung tak sebutin itu penghasilan neto setahun. Kurangi dengan PTKP. Hasilnya PKP. Oke? Kalau angkanya keriting dibuletin, baru Anda kalikan dengan tarif. Dah ketemu nih hasilnya 589 juta. Itu 589 juta. Stop sampai di sini ngitungnya, jangan dibagi 12. Udah sampai di sini saja stop ngitungnya. Langsung Anda bertahap ya, masuk ke tahap yang berikutnya maksud saya ya. Lanjutkan ke tahap yang kedua. Menghitung PPh pasal 21 atas gaji saja. Atau atas penghasilan di luar daripada bonus. Apa saja gaji setahun kan. Tunjangan kalau ada ya disetahunkan, premi setahunkan, natura setahunkan, lembur setahunkan, ketemu penghasilan bruto setahun. Lalu Anda kurangi dengan pengurangnya. Ingat pengurangnya juga setahun semuanya setahun. Sehingga hasilnya netonya sudah setahun. Lalu Anda kurangi dengan PTKP. Selisihnya PKP. PKP Anda kalikan dengan tarif, ketemu angkanya sekian. Ini PPh atas gaji setahun. Berarti tahap kedua sudah selesai kita lakukan. Tahap yang ketiga, tahap yang terakhir, ya di mana kita akan mencari, menghitung, menentukan besarnya PPh pasal 21 bonus dengan cara PPh pasal 21 gaji setahun kurangi dengan PPh pasal 21 gaji setahunnya saja, hasilnya adalah PPh 21 bonus. Besarnya 475.000. Kesimpulannya, Joko mendapatkan bonus 10 juta akan dipotong pajak atas bonus itu sebesar 475.000. Itu. Udah selesai. Itu saja yang mau saya sampaikan hari ini. Hari ini ya, minggu depan kita masuk ke yang lebih mumet lagi. Ya, oke deh. Sampai sini. Ada yang mau ditanyain nggak sama diriku? Silakan. Cukup jelaskah? Kalau cukup jelas ya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kalau belum jelas ya
Nanti tak jelasin lagi. Tapi jangan nggak jelas mulu ya. Nggak ada? Ya wes nggak apa-apa. Jangan lupa kalau gitu hari ini ada tugas ya teman-teman ya. Tugasnya saya minta untuk mengerjakan latihan PPH 21 nomor 1 sampai nomor 10 ya. Minggu ini hanya nomor 1 sampai dengan nomor 10. Kerjakan di Excel. Ya, gunakan Excel saya tadi itu yang sudah saya sampaikan, saya bagikan kepada Anda semua, silahkan digunakan. Mau digunakan sampai nanti Anda kerja ya boleh, orang belum saya patenkan kok ya ilmunya itu, silahkan, boleh-boleh saja. Atau Anda punya formula yang lebih cepat daripada saya ya enggak apa-apa, yang penting hasil akhirnya sama dengan saya. Ya, tapi sih kalau aku sih mendingan ikutin itu saja karena itu sudah mengikuti tahapan-tahapan di dalam pengisian SPT-nya. Ya, baik itu saja dari aku. Saya juga mau join kelas yang berikutnya ini ya. Kalau gitu terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Jangan lupa absensinya. Salam sejahtera buat kita semua. Mengerjakan tugasnya, disubmit sesuai dengan ketentuan yang sudah kita sepakati bersama ya. Sehat selalu, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Dadah semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam.